Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zeta Maminata dengan NIM 444524096 dari kelas 4D. Jadi di video ini saya akan melakukan klasifikasi habitat bentik menggunakan Google Earth Engine. Nah, jadi langsung saja kita ke setup datanya. Nah, untuk wilayah penelitiannya saya menggunakan wilayah Pulau Tunda. Nah, lalu band yang digunakan ini ada band B1, B2, B3, B4, B5, dan B6. Nah, untuk rentang waktunya ini dimulai dari Januari hingga bulan Oktober tahun 2024. Lalu koreksi awan itu tutupan awan yang kurang dari 30%. Nah, lalu lakukan komposit median untuk mengurangi gangguan awan dan noise. Nah, kemudian citra ditampilkan dengan RGB untuk menampilkan warna yang sebenarnya. Nah, lalu selanjutnya ada habitat area. Nah, jadi pada video ini kita hanya mengambil data dari areanya saja. Oleh karena itu kita menggunakan habitat area, yaitu inner dan outer. Nah, jadi fungsinya inner dan outer ini apa? Jadi ini sebagai pembatas area area penelitiannya. Nah, meskipun ROI-nya itu satu poligon merah ini, tapi yang data yang kita ambil hanya wilayah yang ada di dalam inner. Nah, lalu untuk outer ini itu seperti pengecualian. Nah, karena kita hanya mengambil data perairannya, jadi kita kecualikan bagian daratanya, itu dengan si bagian inner yang kuning ini. Nah, lalu selanjutnya ini untuk sampling, data sampling. Nah, pada video ini saya menggunakan 5 kelas, yaitu rock, shallow sand, deep sand, coral, dan deep water. Nah, cara untuk mengklasifikasikannya itu kita new layer, ini contoh aja. Nah, bagian geometri ini kita isi dengan kelas yang ingin kita gunakan, misalkan pasir sand. Nah, kalau misalkan kita menggunakan kata-kata itu lebih dari satu kata, spasinya itu kita ganti dengan underscore. Nah, lalu bagian ini yang import as ini kita import sebagai feature collection. Lalu klik property. Nah, property ini diisi dengan class. Nah, lalu value-nya ini diisi dengan banyaknya jumlah kelas yang digunakan. Nah, karena ini kelas yang ke-6, jadi kita klik ke-6. Nah, sama juga untuk yang misalkan kelas pertama itu diisi 1, kelas kedua diisi yang kedua value-nya, dan sampai seterusnya. Nah, lalu kode warnanya ini kita copy, lalu kita masukkan ke kelas color-nya sesuai dengan kelas yang klasifikasikan tadi. Nah, lalu data-data yang tadi itu nanti akan dikumpulkan, lalu dibagi menjadi 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Nah, selanjutnya itu selanjutnya itu dilakukan proses sampling. Ini untuk mengambil nilai pixel dari citra berdasarkan titik-titik training. Nah, jadi titik-titik trainingnya tuh ini yang kotak-kotak ini mewakili kelas-kelas yang digunakan. Misalkan untuk yang laut dalam itu menggunakan biru, yang bagian coral itu merah, yang deep sand itu warna ungu, yang shallow sand itu biru toska atau biru muda, lalu bagian yang rock itu menggunakan yang kuning.
Nah, lalu ini ada metode random forest classification. Ini untuk mengklasifikasikan data citranya. Oke, sampai sini kita run. Kita tunggu sampai layarnya selesai. Oke. Nah, di sini muncul legendanya. Ini untuk memudahkan kita untuk menginterpretasikan data yang sudah diambil. Nah, ini training sampelnya itu ada 21.650 dan untuk test sampelnya ini ada 8.697. Nah, setelah diproses data-data ini itu dievaluasi menggunakan data testing, itu menggunakan bentuk confusion matrix. Nah, jadi confusion matrix ini digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara kelas yang sebenarnya dengan hasil prediksi model. Nah, yang mana nilai diagonal nilai diagonal itu menunjukkan jumlah prediksi yang benar. Ini nih, yang dari 1 hingga ke yang 5. Nah, kalau dia berada di nilai diagonal itu berarti dia berada di kelas yang benar. Sementara yang di luarnya ini itu masuk ke dalam kesalahan klasifikasi. Nah, misalkan di sini ada yang ke satu itu, nah ini 1 sampai 5 ini menunjukkan kelas yang digunakan. Nah, untuk 1 itu berarti sesuai dengan urutan ini. Berarti yang 1 itu adalah rock, yang kedua itu Cellocene, yang ketiga Dipsene, yang keempat Coral, dan yang kelima itu Deepwater. Nah, di sini menunjukkan angka 8. Nah, yang mana berarti 8 klasifikasi batu itu memang benar, memang batu, dan yang 13 ini menunjukkan yang Dipsene. Nah, lalu dari hasil confusion matrix ini didapat nilai akurasi. Nah, yang ini tuh nilai akurasinya 0,92 sekian. Nah, ini menunjukkan nilai akurasi sekitar 92%. Nah, yang mana nilai ini dikatakan lumayan bagus, namun masih bisa diperbaiki untuk kesalahan lainnya. Nah, saatnya kita ke tax. Nah, kita untuk mengupload ke filenya ini ke Google Drive. Ketik run. Nah, ini nanti buat ke drive yang kita sambungkan ke Google Drive email dari yang kita sambungin ke Google Earth Engine-nya. Ketik run. Oke, kita tinggal tunggu ini sudah selesai downloadnya. Nah, oke, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.